Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, di akhir zaman kelak, keimanan setiap umat manusia akan diuji dengan kehadiran Dajjal. Dajjal akan menjadi penggoda terberat dan penyebar fitnah sebelum hari kiamat tiba. Dengan segala tipu dayanya, ia akan menjerumuskan manusia hingga terjerumus ke dalam lembah kenistaan. Namun ternyata bukan hanya Dajjal yang menjadi musuh umat Islam. Ada sosok manusia yang justru lebih berbahaya dibandingkan makhluk bermata satu itu. Tidak ada orang yang menyangka bahwa ternyata sosok tersebut lebih berbahaya dibandingkan Dajjal. Perilaku mereka selama ini justru senantiasa mencerminkan kebajikan. Dalam buku Bidayatul Hidayah, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali mengutip sebuah riwayat yang menyebutkan tentang Dajjal yang bukan Dajjal. Beliau menyebutkan bahwa Dajjal tersebut bukanlah Dajjal yang sesungguhnya, tetapi justru dinisbatkan kepada sosok ulama. Siapakah yang dimaksud ulama ini? Mengapa mereka bahkan terkesan lebih berbahaya ketimbang Dajjal? Ini penjelasannya seperti disitat dari kisah hikmah. Aku sangat mengkhawatirkan kalian terhadap Dajjal yang bukan Dajjal, sabda Nabi SAW. Sebagian sahabat bertanya, siapakah yang kau maksud wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, dia adalah ulama yang buruk. Ulama yang buruk dinisbatkan lebih buruk dari Dajjal. Pasalnya Dajjal itu nyata, jelas bentuk dan fisiknya. Tidaklah dia diutus di akhir zaman kecuali untuk menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan, ke dalam dosa, dan ke dalam keburukan hingga terjerumus di dalam neraka. Sementara ulama yang buruk, tutur Imam Al-Ghazali, kendati lisan dan kata-katanya mengajak manusia berpaling dari dunia, namun ia juga mengajak mereka kepada dunia melalui tingkah laku dan perbuatannya atau teladannya. Tindakan sebagaimana sudah menjadi keumuman, lebih dirujuk dan mudah diikuti daripada perkataan lisan. Bahkan ada begitu banyak omongan yang tidak berfungsi jika bertentangan dengan perbuatan. Bahasa sikap lebih fasih daripada bahasa lisan, sebab manusia lebih cenderung menyaksikan tindakan nyata daripada memperhatikan atau mengikuti kata-kata. Lebih lanjut, dampak buruk yang diperoleh dari mengikuti perbuatan buruk ini jauh lebih dahsyat daripada kebaikan yang ditimbulkan dari mengikuti kata-kata. Imam Al-Ghazali melanjutkan, kerusakan yang ditimbulkan oleh orang yang tertipu dengan amal-amalnya lebih banyak daripada kebaikan yang ia lakukan dengan kata-kata. Sebab orang bodoh berani rakus dengan dunia gara-gara orang pintar. Orang pintarlah yang menjadi penyebab hamba-hamba Allah Ta'ala yang awam berani berbuat durhaka kepadanya. Inilah orang pintar yang justru membahayakan diri, agama, dan peradaban. Sebab jiwanya sebenarnya bodoh, terus menipu angan-angan serta harapannya. Ia menganggap dirinya lebih baik daripada kebanyakan hamba Allah Ta'ala. Tentu nasihat ini lebih bersifat reflektif bagi para hamba yang beriman. Janganlah nasihat ini dijadikan alasan hingga seorang muslim malas menuntut ilmu. Yang seharusnya dilakukan adalah menuntut ilmu dari sumber yang suci, lantas terus-menerus mengamalkannya dengan berbagai jenis amal soleh, agar ilmu menyelamatkan bukan membahayakan atau menjerumuskan. Sahabat yang beriman, itulah yang dimaksud Dajjal, tapi bukan Dajjal yang sebenarnya, dia adalah ulama yang buruk. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ayam merupakan salah satu unggas penghasil daging yang paling populer. Dalam setiap kesempatan, ternyata hidangan berbahan dasar daging ayam sangat banyak diminati oleh berbagai kalangan. Nabi Muhammad SAW pernah memiliki kesan tersendiri terhadap hewan ini. Dalam sebuah sabdanya, Nabi SAW mengungkapkan bahwa ayam adalah hewan yang bisa mengetahui kedatangan malaikat. Bila engkau mendengar suara ayam jantan, maka mintalah karunia kepada Allah karena ia melihat malaikat. Sedangkan bila engkau mendengar ringkikan keledai, maka berlindunglah kepada Allah dari setan karena dia melihat setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saat sabda ini diturunkan hingga manusia terus mengalami perkembangan berabad-abad,
Mungkin sabda ini hanya dianggap sebagai kelebihan ilmu pengetahuan yang dimiliki Nabi Muhammad SAW yang ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pengetahuan Nabi Muhammad SAW ini ternyata dibuktikan secara ilmiah oleh para ilmuwan abad ini. Sebuah studi dalam jurnal Public Library of Science 1 tahun 2010 menemukan bahwa ayam memiliki kerucut retina tambahan dibandingkan dengan manusia, yang memungkinkan mereka untuk membedakan warna tambahan. Para ilmuwan di Washington University yang dipimpin oleh Joseph Corbo mengatakan kemampuan untuk melihat warna berasal dari sel cahaya sensing khusus yang ditemukan di retina. Sel-sel ini yang disebut kerucut datang dalam berbagai rasa yang masing-masing dapat mendeteksi panjang gelombang cahaya yang berbeda. Manusia memiliki 3 jenis kerucut yang memungkinkan kita untuk melihat warna merah, hijau, dan biru. Tapi ayam memiliki kerucut ekstra untuk melihat violet dan sinar ultraviolet. Terlebih lagi, kerucut ayam ini didistribusikan secara merata di seluruh retina, meningkatkan kemampuan burung untuk melihat warna di seluruh bidang visual mereka. Hal ini tentu sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa ayam dapat melihat para malaikat. Pasalnya, malaikat merupakan makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, artinya dari sinar ultraviolet. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Hal ini menjelaskan kepada kita mengapa setan melarikan diri saat disebutkan nama Allah. Penyebabnya adalah karena para malaikat datang ke tempat yang disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, sehingga setan melarikan diri. Setan terganggu bila melihat cahaya malaikat. Dengan kata lain, jika sinar ultraviolet bertemu dengan sinar inframerah di satu tempat, maka sinar merah memudar. Dan tahukah Anda mengapa ayam berkokok jika fajar tiba? Saat terbitnya matahari juga banyak terdengar ayam berkokok. Namun bukan karena mataharinya, melainkan melihat cahaya yang terpancar dari para malaikat-malaikat Allah yang sedang sibuk membagikan rezeki dari Allah untuk semua makhluknya setiap hari. Maka jangan lewatkan untuk selalu bangun pagi dan sholat subuh. Sahabat yang beriman, mungkin mereka melakukan penelitian ini tidak pernah tahu bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa ayam bisa melihat malaikat. Setidaknya terima kasih semakin memperkuat kebenaran akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabda Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.